Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan struktur organisasi dari perusahaan GUMS Customs. Sebelumnya perkenalkan nama kami, saya Adrian Syafriadi sebagai moderator dan Muhammad Lutfi Firdaus sebagai pemateri, Fadli Septian Kusnaidi sebagai pemateri. Selanjutnya ini adalah merupakan struktur organisasi dari perusahaan kami yaitu GUMS Custom. Nanti kami akan mempresentasikan mulai dari CEO hingga tiap divisinya. Baik, yang pertama yaitu ada CEO atau Chief Executive Officer. Tugas dari CEO ini yaitu memimpin perusahaan secara keseluruhan, lalu bertanggung jawab atas visi, misi, dan strategi bisnis, lalu mengambil keputusan penting terkait operasional dan keuangan, dan mewakili perusahaan dalam hubungan eksternal. Selanjutnya, di bagian manajer operasional ini, tugasnya yaitu mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan dan memastikan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi dan logistik, lalu mengelola tim operasional untuk mencapai target si perusahaan GUMS Custom ini. Lalu selanjutnya ada koordinator produksi. Di sini tugasnya koordinator produksi mengatur dan mengawasi tim produksi serta memastikan kualitas produk. Lalu berkoordinasi dengan tim desain, produksi, dan maintenance. Lalu di bagian tim desain dan kreatif bertanggung jawab atas pengembangan konsep produk. Lalu di bagian tim produksi dan quality control mengawasi proses produksi dan kontrol kualitas. Lalu di tim maintenance tugasnya menjaga dan memperbaiki peralatan produksi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fadli. Baik, terima kasih Adri. Selanjutnya itu ada koordinator logistik, bertugas untuk mengatur distribusi barang dan memastikan rantai pasokan berjalan lancar. Berkoordinasi dengan tim gudang dan tim pengirim. Selanjutnya ada divisi tim gudang dan supplier, mengelola penyimpanan dan persediaan bahan baku. Dan divisi yang di bawah koordinator logistik itu ada tim pengirim, yaitu mengatur distribusi produk ke lapangan. Next. Untuk selanjutnya itu ada divisi manajer keuangan. Untuk kerjanya yaitu mengelola anggaran, pengeluaran, dan pemasukan perusahaan menggunakan Excel, menyusun laporan keuangan dan analisis kontrol arus pemasaran dan penjualan. Untuk kinerjanya itu merancang strategi pemasaran dan meningkatkan penjualan, mengembangkan branding dan strategi promosi. Divisi manajer pemasaran itu bertanggung jawab pemasaran digital dan mengelola iklan dan kampanye pemasaran online. Untuk tim sales melakukan penjualan langsung kepada pelanggan ya, dan menjalin hubungan dengan pelanggan dan mencari peluang baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya itu Lutfi. Ya, terima kasih Fadli. Selanjutnya di sini ada manajer SDM atau HRD, itu bertanggung jawab atas rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Lalu ada pengelola kebijakan perusahaan terkait karyawan. Terus menjaga kesejahteraan karyawan dan kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan. Jadi manajer SDM ini nanti bisa collab sama bagian kepatuhan atau bagian divisi hukum. Next. Nah, di sini ada divisi legal dan compliance. Itu terbagi dua ya. Di situ apa sih itu divisi legal itu? Yaitu memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan regulasi, mengelola kontrak bisnis dan resiko hukum. Terus ini kan yang pertama ada officer hukum, yaitu
mengurus aspek legal dalam bisnis. Terus yang kedua, petugas kepatuhan memastikan perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku. Lalu itu juga bisa mengaudit perusahaan dari sisi TI-nya. Next. Baik, jadi kesimpulannya, menyoroti pentingnya strategi perencanaan sistem informasi dalam bisnis custom yang sudah spesifik dan baik mulai dari CEO hingga divisi legal, memastikan efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis yang baik. Akan tetapi bisa ditambahkan dalam sisi keuangan yang bisa lebih ke peraturan yang mengikuti kebijakan hukum. Lalu bisa juga ditambahkan di sisi yang bagian e-commerce, karena seperti yang kita ketahui di sisi pemasaran masih belum ada e-commerce, masih hanya dijual lewat IG maupun secara langsung. Oke, sepertinya cukup. Saya akan balik lagi ke moderator. Baik, terima kasih Lutfi. Terima kasih Lutfi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari penyebutan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.